Sobat Gen Z, hari ini kita sedang sidak salah satu rumah tokoh inspiratif yaitu Mas Fikri. Kita lihat keseruan yang ada di dalam dan kisah inspiratif dari Mas Fikri di Limo Depok. Let's go. Assalamualaikum Mas Fikri. Halo, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa ini wah? Thank you. Masuk. Oh, di sidak nih. Semuanya masuk. Mari kita sidak, let's go. Oke, Sobat Gen Z, hari ini kita sidak rumahnya Mas Fikri, salah satu tokoh inspiratif yang kita kunjungi. Izin Mas, boleh kita room tour? Oke, boleh dong. Oke, kita mulai di lantai 1 ya. Oke. Jadi ini kita ada di living room yang langsung connect dengan dining room. Jadi di sini sambil nonton bisa dilihat, ya ada sofa, TV, and then di dining room dia langsung connect kan, jadi nggak ada sekat gitu. Ini kitchen. Terus di luar ada backyard, boleh keluar. Oke. Jadi ya lumayan seru sih kalau sore-sore gitu kan. Sambil sana juga, jadi bisa sambil santai-santai nongkrong gitu. Atau kalau misalnya ngundang teman-teman bisa kayak barbecue di sini juga bisa gitu. Di belakang juga ada kamar asisten sih. Oke, seru banget Mas. Jadi bisa. Iya, nanti lantai 1 ya. Nanti lantai 2. Tapi lantai 1 juga ada ini, ada kamar. Oke. Di sini ada kamar tamu. Wah, seru banget. Ya, kamar tamunya kecil sih, tapi ya lumayan lah kalau ada tamu bisa tidur di sini gitu. Oke. Terus di bawah juga ada toilet. Ini toilet tamu bisa di sini gitu ya. Semua tuh include dalam satu rumah, ada semua. Ada buat nyantai bareng teman-teman atau keluarga bisa di sini. Terus langsung ada kitchen setnya juga, buat makan bareng juga ada di sini. Nongkrong juga ada di belakang. Jadi bisa apapun lah di sini Mas ya. Iya, rumah lah. Dan suasananya guys di depan itu asri banget. Pas masuk komplek Limo Depok ini, rumahnya Mas Fikri kayak kita berasa langsung kayak di Bogor gitu sih Mas. Iya, hijau-hijau. Iya, hijau-hijau. Depok Bogor mungkin hampir sama kali Mas ya. Sama-sama adem dan asri guys. Oke, boleh lanjut kita Atas? Oke, boleh. Let's go. Nah di sini di kamar ini ada tempat kerja. Oh, Di sini bisa masuk sana lihat. Saya ini laptop segala macam di sini. Langsung kamarnya di sini. Tidur saya. Gitu. Nah kamar mandi ada di dalam juga. interiornya cukup wah gitu ya Mas ya. Ini tempat kamar mandi. Silakan masuk. Ini kebetulan juga baru renovasi sih, kayak beberapa bulan yang lalu. Ada bathtub gitu-gitu, dan masuk sini connect dengan ini apa? Walk-in closet. Jadi pakaian saya, jersey lari segala macam di sini semua. Iya, jadi itu connect jadi kamar utama, toilet, bathroom, and then closet di sini. Tadi bisa balik lagi keluar ke sini. Oh, Jadi muter tembus ya. Tembus. Iya. Gitu. Wah, seru banget ya Mas ya. Room tour estetik banget dari lantai 1 sampai lantai 2 tuh. Megah dan cukup estetik, keren. Iya, ya alhamdulillah saya di sini udah 8 tahunan, jadi ya cukup betah di sini. Iya, interiornya Nggak besar tapi sangat fungsional gitu. betul, fungsional banget dan fungsinya tuh emang bagus untuk hangout bisa, untuk kumpul keluarga bisa. Jadi kepo nih untuk nanya-nanya lebih lanjut tentang kesehariannya Mas Fikri, dari rutinitas running dan juga sedikit experience di waktu kuliah maupun di pekerjaan. Let's go. Sebelumnya ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan Mas Fikri untuk memperkenalkan diri. Oke, thank you Aslam. Hai teman-teman semua. Saya Fikri, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan teknologi swasta di Jakarta. At the same time, saya juga sebagai pengusaha dan juga kebetulan sebagai sport enthusiast, dan dalam hal ini saya pelari gitu. Dan selain itu saya juga hobi jalan-jalan, Traveler. traveler ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi
kenapa kami mengunjungi rumah Mas Fikri. Dan Mas Fikri ini kalau teman-teman perhatikan di Instagramnya tuh aktif sekali teman-teman dalam dia berolahraga, bekerja dan sebagainya. Nah, kita mau kulik nih satu persatu, mulai dari olahraga dulu. Oke. Olahraga Mas Fikri udah berapa lama menekuni olahraga lari? Lari, ya. Pertama kali lari saya di Januari 2017. 2017. Jadi sekarang di 2025, jadi cukup lama ya, hampir 8 tahun. Ini tahun ke-8 saya berlari. Dan itu jatuhnya pelari rekreasional ya, karena saya sendiri bukan atlet, saya pekerja, saya pengusaha, but at the same time saya mencoba menyempatkan diri untuk berolahraga atau lari dalam hal ini. Yes, dan saya lihat terakhir itu Mas Fikri ikut maraton dan juga cukup banyak lomba di luar negeri. Yeah. Nah, itu kapan mulai serius dalam dunia lari? Iya, jadi di 2017 itu kayak mulai hobi lari ya, biasa lah ya, ngumpul sama teman-teman, karena juga saya sibuk di kerjaan, jadi lari itu menjadi salah satu pelarian. Pelarian. Sekalian juga ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan teman-teman baru. Nah, kemudian karena di komunitas lari yang saya ikuti itu juga cukup kompetitif, akhirnya juga saya terinspirasi ya kan, lihat teman-teman, oh ternyata dia juga bisa lari kencang ya, oh ternyata dia juga bisa lari jauh kemana-mana gitu kan. Nah, kebetulan saya suka traveling gitu, jadi saya suka, oh ternyata ya udah deh, saya akhirnya serius. Kenapa? Karena saya ikutan sign up gitu ya, daftar lomba Bali Marathon waktu itu tahun kedua saya lari. Jadi setelah lari 1 tahun, kemudian tahun kedua saya berani baru untuk sign up di lomba lari maraton atau full maraton di Bali waktu itu. Ya, jadi otomatis ketika sudah sign up untuk lari maraton, mau nggak mau harus serius dong. Jadi komitmen, training, latihan dan segala macam. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang akhirnya ya tiap tahun ikutan full maraton, which is at the same time, maka it require more commitment, it requires more training. Akhirnya sampai sekarang karena tiap tahun full maraton, jadi mau nggak mau tiap tahun juga harus latihan. Oke. Jadi berawal dari pelarian dulu, terus ngumpul bareng komunitas dan komunitasnya cukup kompetitif, akhirnya bisa mengikuti maraton. Dan pengalaman Mas Fikri dalam maraton ini mana yang paling challenging dan paling menarik gitu? Paling menarik, wow, sebetulnya tiap maraton pasti punya story masing-masing ya. Karena saya kalau lari maraton itu sudah berapa ya? 7 atau 8 gitu ya. Wow. Karena hampir tiap tahun ikutan kan. Nah, terakhir itu saya udah ikutan World Major Marathon. Jadi World Major Marathon itu saya ikutan Berlin. Berlin saya kedua kali di 2019 sampai di 2023. Tahun lalu, sorry 2024. Kemudian saya ikut Chicago Marathon. Kemudian ikut London Marathon. Sama Berlin lagi. Nah, nanti tahun ini saya akan ikutan Sydney Marathon dan New York. Ya, di tahun Semoga ini. dilancarkan dan finish strong. Ya, amin. Jadi ya lumayan lah. Karena tadi saya bilang saya hobi lari dan juga at the same time hobi jalan-jalan. Jadi karena hobi lari dan traveler akhirnya mengikuti berbagai macam maraton yang ada di luar negeri juga. Dan juga di Indonesia ya, kayak misalnya Bandung, Bali, Jogja gitu. Jadi menarik banget guys. Jadi Mas Fikri ini suka traveling, tapi bukan sekedar traveling, tapi sambil lari. Sambil larinya juga maraton 42 kilo. Luar biasa. Cukup inspiratif, tapi kita pengen ngulik-ngulik lagi nih, selain lari apa aja sih olahraga yang Mas Fikri tekuni? Selain lari, sebetulnya saya juga waktu pandemi kemarin di 2020 sempat coba sepeda. Sepeda. Ikutan. Jadi saya road bike, ada race bike-nya. Sampai sekarang saya masih ada. Tapi sudah jarang sih dipakai. Jadi sebetulnya sepeda itu untuk cross training ya. Karena olahraga utamanya adalah lari. Sepeda itu hanya buat menunjang aja gitu. Nah, dulu waktu saya tinggal di Singapura, berenang juga. Jadi berenang kayak 2-3 kali seminggu. Abis long run terutama saya langsung berenang gitu. Karena waktu itu apartemen ada kolam yang cukup besar, Olympic size. Jadi cukup mendukung. Nah, sejak saya pulang ke Indonesia, olahraganya cuma fokus di lari aja. Sepedanya masih ada tapi nganggur, gak kepake. Berenang sudah jarang banget. Jadi memang fokus di lari aja sekarang. Berarti fokus di lari, tapi olahraga selain lari itu bisa sepeda dan juga berenang ya. Betul. Berarti kalau kita kenalkan triathlon, mau mencobanya?
Iya sebetulnya tertarik ya, cuma terkait waktu aja sih paling. Oke. Karena saya full time worker kan di company dan juga ada bisnis, jadi agak cukup cukup terokupasi. Oke, berbicara tentang pekerjaan, otomatis sebelum bekerja kan kita kuliah dulu Mas Fikri. Nah, kita pengen nih tahu teman-teman semua, Mas Fikri itu kuliah di mana waktu awal mulai dan juga kelulusannya itu sampai tingkat mana gitu, Mas? Right. Iya, saya kebetulan lulusan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Komunikasi. Waktu itu udah lama sekali ya, saya masuk tahun 2004. Oke. And then lulus, tapi sebelum lulus saya sempat ikutan student exchange atau pertukaran pelajar ke Australia waktu itu di University of Canberra. Gitu. Jadi saya kuliah S1 di Jogja atau di UGM, and then semester ke-7 saya dapat program pertukaran pelajar, saya ke Australia selama 6 bulan kuliah di University of Canberra, kemudian balik lagi baru lulus di UGM S1. Nah begitu lulus itu saya beasiswa itu full scholarship dari UGM. Nah begitu lulus udah saya kerja sempat kerja di Jogja, kemudian saya pindah ke Jakarta. Di Jogja saya sempat kerja di Detik juga pernah sekali, kemudian sempat kerja di salah satu perusahaan Australia juga di Jogja, sampai akhirnya tahun 2011 saya merantau untuk pertama kali ke Jakarta. Jadi dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya kerja di UN, di United Nations, UNV, United Nations Volunteer selama 1 tahun. And then saya pindah ke Sampurna. Saya kerja di Sampurna 2 tahun, lalu barulah saya dapat beasiswa untuk S2. Jadi saya kerja dulu tuh. Habis S1 lulus, and then saya kerja 5 tahun. 5 tahun juga nggak kerja di dalam satu perusahaan yang sama ya, tapi saya pindah 3 kali gitu. Saya pindah-pindah, barulah setelah 5 tahun kerja itu saya dapat beasiswa LPDP. Kemudian saya kuliah S2 berangkat ke Belanda di University of Amsterdam, jurusannya juga komunikasi gitu. Di sana hampir 2 tahun. Begitu selesai tahun 2015, ya udah saya kembali ke Indonesia. Gitu kayak kira-kira. Oke. Seru banget nih teman-teman Gen Z. Jadi beliau yang awalnya dari UGM dan juga kerja juga dan akhirnya mendapatkan beasiswa ke Belanda dan dilanjut lagi dengan kerja. Dan motivasi Mas Fikri apa nih? Kok bisa semangat itu? Jadi buat teman-teman Gen Z yang mungkin kuliah aja lah, nggak usah kerja, nanti kerjanya kalau udah lulus wisuda aja. Nah itu gimana Mas Fikri buat teman-teman Gen Z, mungkin ada kasih motivasi biar mereka juga keluarlah dari zona nyaman. Right, iya. Ya, itu betul. Jadi yang membuat saya bergerak atau melakukan sesuatu itu adalah adanya sebuah visi, adanya sebuah cita-cita. Saya bukan berasal dari keluarga mampu. Saya 9 saudara dan saya satu-satunya anak yang berkuliah, itu pun juga karena beasiswa. Ya orang tua saya juga bukan orang kaya, jadi ya mereka orang miskin lah. Tapi ya karena saya tahu bahwa orang tua tidak mampu, mau nggak mau saya harus bekerja lebih keras dong. Lebih keras, saya bekerja lebih rajin, belajar lebih rajin, sampai akhirnya saya dapat beasiswa. Karena tanpa beasiswa saya nggak mungkin S1 kan. Saya nggak mungkin kuliah di UGM gitu tanpa beasiswa. Jadi mau nggak mau saya harus bekerja lebih keras lagi dan belajar lebih rajin lagi agar dapat beasiswa. Jadi motivasinya apa? Ya motivasinya untuk keluar dari jalur kemiskinan agar dapat mengubah nasib gitu. Melalui apa? Melalui pendidikan. Itu satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib kita gitu. Dengan pendidikan yang tinggi, dan nggak hanya pendidikan ya, tapi pendidikan yang berkualitas, kita juga otomatis meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang individu gitu. Nah kalau kita sudah punya banyak skill, otomatis orang juga akan cari kita gitu kan. Akan cari kita. Jadi itu sebetulnya motivasinya. Jadi pertanyaannya, kamu bekerja atau tidak bekerja, rajin atau tidak rajin, itu tergantung kamu mau ngapain dalam hidup. Nah kalau untuk saya ingin jadi orang kaya. Sesimpel itu, sangat sederhana. Yang penting saya nggak miskin lagi, saya bisa mengubah nasib. Dan satu-satunya cara untuk mengubah nasib adalah dengan jalur pendidikan. Dengan pendidikan yang bagus dan berkualitas, kamu tidak hanya sekedar kuliah, tapi juga terekspos dengan orang-orang atau circle-circle yang pintar, circle-circle yang juga datang dari status sosial yang juga lebih baik, sehingga kamu jadi termotivasi, terinspirasi untuk sama-sama berubah gitu. Contoh misalnya, kamu kuliah di UGM, otomatis orang yang kuliah di UGM adalah orang yang pintar-pintar.
dari berbagai macam daerah dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Betul. Nah, dengan kita terpapar dengan orang-orang itu, kita otomatis jadi terinspirasi kan. Iya. Oh, kok dia bisa ya, pintar banget. Saya deh mau juga deh kayak dia gitu. Akhirnya kita temenan, ngobrol, terinspirasi, ya jadi bersemangat juga gitu untuk jadi lebih rajin gitu. Oke. Itu sih, jadi memang harus ada mimpi, karena tanpa mimpi kamu emang gak akan terdorong. Kamu akan kayak gitu-gitu aja dan kamu gak akan keluar dari zona di mana kamu berada sekarang. Masih ya, kalau masih muda, masih mahasiswa ya masih butuh support dari orang tua misalnya. Kalau saya kan nggak sama sekali, dari beasiswa full semuanya. Orang tua saya juga memang nggak ada kemampuan untuk membantu anyway gitu. Jadi ya harus semuanya sendiri gitu. Sendiri. Berani keluar dari zona nyaman. Iya, gitu. karena kalau zona nyaman ya, saya juga nggak ada zona nyamannya sebelumnya. Oke. Beda kalau zona nyaman udah ada yang support dong. Oh iya. Ya, saya nggak ada yang support sama sekali. Jadi istilahnya mimpi ya. Ya, dari mimpi untuk karena mengubah nasib. karena desakan. Desakan. Gitu. Oke. Karena kalau nggak kayak gitu ya saya akan di situ-situ aja. Oke, berarti lebih ke arah mindset untuk menjadi kaya. Itu Iya, menjadi kaya, menjadi lebih baik lah intinya. Menjadi lebih baik. Betul. Kaya itu adalah sebetulnya salah satu cara kita Iya. untuk membuat agar apa ya, goal kita, mimpi kita itu lebih terukur. Bisa. Nah, lebih terukur itu sesuatu yang sifatnya membantu kita dalam nge-track apakah kita itu sesuai dengan, bukan nge-track ya bahasanya ya, untuk mengukur apakah kita itu sudah on track atau enggak. Nah, untuk mengukurnya diangkakan. Contoh misalnya, oke, kamu ingin bilang bahwa saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Oke, orang yang lebih baik itu definisinya apa sih? Definisinya apa? Apakah bermanfaat? Oke, bermanfaat itu definisinya apa? Yang paling gampang adalah diuangkan, diangkakan. Contoh misalnya, sekarang saya mahasiswa nih misalnya. Oke. Untuk menjadi lebih baik lagi, otomatis saya harus naik kelas dong. Yes. Naik kelas berarti dengan cara lulus. Lulus. Ya dong. Lulus yang kayak apa nih? Lulus biasa aja atau lulus yang berkualitas? Beda kan antara lulus biasa aja dengan lulus dengan nilai oke. Iya. Nah, nilai yang oke pun akan berbeda dengan mereka yang nilainya oke tapi juga berjejaring misalnya. Betul. Atau aktif. Beda kan? Beda. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita ingin keluar dari zona nyaman, ingin menjadi lebih baik, itu harus didefinisikan dengan sesuatu yang sifatnya dapat terukur. Nah, kalau saya, itu yang paling gampang diuangkan. Contoh, oke, saya ingin, kenapa saya pindah-pindah kerjaan? Karena agar gajinya naik secara signifikan. Kalau misalnya kita pindah kerjaan, otomatis kan harapannya naik gajinya itu paling nggak 20-30%. Oke. Nah, kalau kita stay di tempat pekerjaan yang sama, lama, itu paling setahun sekali palingnya 5%. Nggak signifikan. Jadi lama kayaknya. Iya. Gitu maksud saya. Nah, biar naiknya cepat, otomatis harus pindah-pindah. Oke. Pindah-pindah itu ada dua manfaatnya. Sudahlah kita secara salary juga signifikan naiknya, at the same time kita juga memiliki network yang baru lagi. Yes, betul. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mumpung masih muda, kayak masih di bawah 30 tahun, saya sangat encourage untuk yaitu punya mimpi, bercita-cita, tapi cita-cita dan mimpinya itu harus bisa diukur. Karena kalau nggak terukur nanti kamu bingung apakah kamu sudah sesuai dengan track atau enggak. Gitu. Oke, siap. Luar biasa nih ilmu dari Mas Fikri. Mudah-mudahan kita sebagai Gen Z bisa mengimplementasikannya, kita bisa perubahan untuk menjadi yang lebih baik dan juga bisa mengubah nasib melalui pendidikan ini ya Mas. Pendidikan yang berkualitas dan juga pendidikan yang bisa memberikan jejaring kepada orang-orang banyak yang mengubah nasib kita. Oke, seru banget nih, makin seru. Kita udah bahas olahraga, bahas pendidikan, pekerjaan, dan mungkin kita pengen bahas yang lagi viral yang saat ini Mas, yaitu ada hashtag kabur aja dulu. Oke. Nah, ini berhubungan dengan kabur aja dulu, Mas Fikri ini sudah mengalami hal itu sebelum viral bahkan ya. Sudah, boleh diceritakan mungkin kenapa pengen banget kuliah di luar negeri dan kerja juga di luar negeri? Iya. Well, again, sebetulnya kalau kita ngomongin konteks hashtag kabur aja dulu, itu kan sebetulnya bentuk respon atas ketidakpuasan masyarakat atau warga Indonesia terhadap pemerintah. Makanya pengen kabur gitu kan. Yeah. Itu konteks hashtagnya kan. Nah, saya sendiri sudah melakukannya sejak udah lama gitu kan. Saya S2 di luar, sesimpli karena memang pendidikan di luar negeri, quote unquote, di beberapa negara tertentu itu lebih baik daripada Indonesia. Ya, ranking universitas negeri kita aja jauh di bawah dibandingkan kayak misalnya di Eropa, di Amerika ataupun di Australia misalnya gitu ya. Bahkan dibandingkan sama Singapura misalnya, jauh di bawah gitu. Jadi otomatis kan pendidikan di luar lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Ya udah pulang di luar gitu. Oke. Uangnya dari mana? Dari beasiswa. Makanya yang rajin belajarnya biar dapat beasiswa.
Jadi gitu, itu salah satu motivasinya karena kita tahu bahwa di luar sana pendidikan jauh lebih baik sehingga mau nggak mau saya berkuliah di luar negeri. Pekerjaan, nah pekerjaan ya saya waktu itu begitu lulus dari S2 saya balik ke Indonesia kan, saya kerja dulu di Indonesia sampai akhirnya saya dapat tawaran kerja di Singapura di Facebook ya, di Meta selama 3,5 tahunan lah saya di sana. Nah pertanyaannya kenapa gitu ya? Ya obviously satu untuk pengalaman karena ya bekerja di perusahaan global otomatis kamu akan terekspos atau mengenal para profesional dari berbagai macam dunia. Kalau kita misalnya cuma kerja di Indonesia aja, otomatis kan kita hanya terpapar sama talent-talent Indonesia aja. Walaupun ada juga sih ekspat-ekspat di Jakarta gitu ya, tapi kan berbeda gitu. Tinggal di luar negeri itu pengalamannya berbeda dengan kalau misalnya kita cuma jalan-jalan doang. Kan kita tinggal di sana, betul-betul menjadi lokal. Dan di dunia kerja pun atau di kantor pun kan kita terekspos dengan para profesional dengan kompetisi global gitu. Jadi mau nggak mau kita harus pede, kita harus pintar, kita harus bisa bersaing dengan mereka gitu. Itu satu dari sisi kompetensi. Nah yang kedua yang tak kalah menariknya juga adalah ya karena kita lebih dihargai secara package ya, secara remunerasi. Karena kan kita digaji dengan mata uang yang secara kurs lebih bagus atau lebih kuat. Dalam hal ini kalau saya di Singapura gitu ya. Jadi betul-betul ya saya ngerasa worth it aja gitu, worth it gitu. Sehingga betul kata orang ya kalau kita misalnya pengen punya pengalaman tinggal di negara maju dan memiliki belajar mindset sebagai warga negara kelas 1 ya bukan kelas 1 ya negara berkembang, negara maju. Jadi ya mau nggak mau kita harus memaksakan diri untuk tinggal dan berkompetensi di sana. Pertanyaannya apakah gampang atau enggak? Iya nggak gampang, justru itu mau nggak mau kita harus berani kan, karena kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu bahwa ternyata sebetulnya tuh kita punya kapasitas. Gitu. Baik, wah luar biasa. Tapi kalau untuk pesan teman-teman Gen Z yang dia pengen kabur aja dulu nih, gimana Mas? Mungkin maksudnya ada bekal yang harus kita siapkan nggak sebelum kabur? Jangan tiba-tiba kabur di sana terus kita juga nggak tahu mau jadi apa. Boleh disampaikan? Right, satu hal, kabur aja itu juga nggak gampang ya. Iya. Kan kita keluar negeri itu yang paling gampang cuma jadi turis. Yes. Tapi kalau kita jadi turis itu ada batasannya, nggak bisa kerja juga. Kalau kita berkunjung sebagai turis dan bekerja itu melanggar aturan. Kita bisa dideportasi, iya dong. Orang di sana izinnya sebagai izin turis ya kan. Nah, jadi yang perlu diketahui dan dipahami kabur aja dulu nggak segampang itu. Kita perlu visa bisnis, visa yang dapat mensponsori kita untuk bekerja secara legal di negara yang bersangkutan. Contoh di Singapura, di Amerika, di Australia. Ya kita even kayak ke Amerika aja atau ke Australia aja untuk menjadi turis pun nggak gampang kan, harus apply visa juga. Ya kalau diterima, kalau ditolak ya kan. Apalagi menjadi atau bekerja gitu ya. Bekerja udah the next level dari turis gitu. Untuk mendapatkan visa bekerja kita harus punya sponsor dari perusahaan yang sudah menerima kita sebelumnya. Nggak bisa asal datang doang, nggak bisa asal kabur aja kan nggak bisa. Itu satu. Nah bekalnya apa? Ya bekalnya simple. Ya kamu harus punya kemampuan, kamu harus membranding diri. Pintar itu tidak hanya sekedar pintar, tapi kita harus pintar menyampaikan, pintar mempromosikan diri, personal branding. Karena percuma misalnya kamu pintar programming gitu ya, atau kamu pintar let's say bikin film, atau pintar I don't know, pintar apapun ya. Tapi kalau misalnya orang lain nggak tahu dengan kemampuan kamu dan kamu tidak secara aktif mempromosikan itu, orang lain kan nggak akan tahu. Betul. Makanya penting untuk membranding diri di sosial media. Ya kan, jadi misalnya let's say profile LinkedIn-nya juga harus bagus. Kemudian kita juga engage dengan para member yang ada di LinkedIn. LinkedIn itu kan kayak sosial media profesional ya. Kemudian di sosial media pun kita bisa kenal dengan banyak orang, sehingga orang tuh tahu ternyata Fikri itu orangnya anak lari ya. Fikri itu dia aktif di bidang A, B, C, D, E, F gitu. Jadi orang tahu kan, karena kita secara aktif mempromosikan diri kita sendiri gitu. Jadi itu ada dua. Yang pertama harus bekali diri dengan skill, dengan kemampuan. Caranya bagaimana ya memang harus belajar dan harus pede gitu ya. Kedua menjual diri, mempromosikan diri atau memarketingkan diri sendiri. Karena orang pintar kalah sama orang orang yang bisa punya networking. Orang dalam bahasanya. Kasarnya gitu loh. Jadi dua guys yang harus kita siapkan, yaitu kita pembelajaran dan juga kita harus bisa personal branding ataupun networking ke golongan biar bisa diterima di negara yang mau kita
kunjungi atau kita mau kerja di sana. Nah, bahas tentang memperkenalkan diri kita ataupun personal branding. Nah, Mas Fikri ini bagaimana cara untuk personal branding yang dilakukan Mas Fikri? Boleh dikasih tipsnya buat teman-teman Gen Z? Iya, saya kebetulan orangnya juga memang aktif di sosial media sejak dulu. Jadi kalau teman-teman tahu blog, kan dulu ada WordPress, ada blogger.com, ada macam-macam. Nah, saya punya website sendiri namanya thefikri.com. Sebelumnya thefikri.wordpress.com. Nah, waktu saya tinggal di Australia, saya menulis semua keseharian saya di blog saya. Kalau teman-teman tahu blogger Raditya Dika, nah sama kayak dia. Maksudnya secara aktivitasnya ya. Saya bikin blog, nulis segala macam. Nah, nanti dari blog itulah saya menceritakan aktivitas sehari-hari. Jadi orang kan baca kan, orang baca. Nah, itu konsistensi itulah yang kemudian akhirnya membuat saya juga akhirnya aktif di sosial media. Waktu ada Facebook, waktu ada Instagram, saya kemudian rajin posting mengenai kegiatan atau aktivitas saya. Kemudian engage dengan orang-orang yang saya pikir memiliki pengaruh di industri saya. Jadi kamu harus menjual diri, kamu harus memperkenalkan diri ke Lunwon dengan kenalan. Tapi ada caranya memang ya, bukan yang istilahnya pansos juga. Pansos itu penting ya by the way, tapi ada caranya kan. Betul. Nah itu, jadi cara brandingnya kayak gitu, kemudian konsistensi, rajin posting, dan rajin engage dengan orang-orang yang menurut kamu penting di industri yang mau kamu geluti. Jadi kalau misalnya di industri saya di marketing ya saya jadi kenal orang-orang yang memang expert di bidang marketing gitu, komunikasi. Saya tahu orang-orang yang katakanlah ahli di bidang itu di Indonesia. Jadi mau nggak mau ketika let's say mereka punya kebutuhan terhadap mereka butuh orang ya atau butuh konsultan, nama saya jadi salah satu top of mind-nya mereka. Oh ya, gue kenal nih Fikri, anaknya dia rajin ini, dia anak lari apa segala macam. Karena kan bagaimana dia tahu saya lari? Karena saya suka posting lari kan secara konsisten. Bagaimana dia tahu saya punya keahlian di bidang sosial media marketing? Karena saya juga ngomongin itu di sosial media saya atau di platform saya gitu. Berarti penting banget personal branding ini Mas Fikri. Oh iya, 100%. Karena kayak percuma kamu pintar, percuma kamu punya keahlian, tapi nggak ada yang tahu ya, kamu nggak akan dipakai. Dan personal branding ini dilakukan dengan konsistensi tentunya. Oh iya, 100%. Harus konsisten. Nggak bisa cuma on and then gone gitu, nggak bisa. Berarti konsistensi itu penting banget teman-teman semua. Berhubung waktu udah semakin malam, tapi makin asik nih yang kita mau dengerin dari Mas Fikri. Mungkin terakhir Mas Fikri, sebelum terakhir, terlalu cepat kalau kita bilang terakhir, kita mau bahas sedikit. Mas Fikri ini adalah seorang dosen juga di LSPR. Nah, boleh dong Mas ceritain. Mantan kenal lagi. Boleh dong ceritain kenapa bisa jadi dosen dan kegiatan di sana gitu Mas. To be honest, one of the objectives kenapa saya jadi dosen, waktu itu dosen part time ya, karena saya waktu itu masih statusnya sebagai pekerja full time di Bukalapak, Bukalapak di e-commerce ya. Nah jadi ya udah, saya seminggu tuh 2 kali ngajar online marketing subjeknya sama social media, pemasaran juga social media marketing gitu. Jadi kayak 2 kali seminggu saya ngajar sebelum kerja, jadi kayak ngajar dari jam 8 ke jam 10, selesai baru saya ke kantor gitu. Nah, kalau ditanya kenapa, ya sebetulnya itu adalah salah satu cara saya untuk terus belajar. Karena ketika saya jadi dosen, mau nggak mau saya kan harus mempersiapkan mata pembelajaran. Kalau misalnya mahasiswa ada yang tanya, saya harus bisa menjawab. Jadi mau nggak mau saya juga harus banyak baca dong. Saya juga harus mau nggak mau mengupgrade diri gitu ya, secara profesional. Jadi itu salah satu alasannya. Alasan kedua juga adalah dengan saya mengajar, saya jadi punya pengalaman juga sebagai dosen, sehingga itu paling tidak memperkuat image saya sebagai expert di bidang itu. Jadi orang tahu, oh Fikri dia profesional di bidang social media marketing, but at the same time Fikri juga adalah seorang dosen yang secara akademik, kayak gitu. Jadi itu kan memperkuat citra atau image saya sebagai profesional. Personal branding juga lagi. Betul. Luar biasa nih teman-teman, dari personal branding, pendidikan, olahraga itu harus seimbang semua ya Mas ya. Jadi membuat kita terus upgrade dan terus belajar. Mungkin terakhir motivasi buat teman-teman Gen Z dan teman-teman yang sedang menonton ini, gebrakan yang awal yang harus kita mulai itu seperti apa, dan harus konsisten yang seperti apa agar kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan bisa menjadi manusia yang bisa mencapai goals kita atau kesuksesan gitu Mas. Right, sebetulnya sederhana. Satu, kamu harus punya visi dan mimpi.
Karena tanpa itu kamu nggak tahu mau ngapain dan mau kemana. Dan kadang-kadang kamu juga nggak tahu mau ngapain kan. Kadang-kadang ya bingung juga mimpi saya apa ya. Kadang-kadang bingung. Ya udah, itulah pentingnya untuk bereksperimen gitu, eksplorasi. Karena kadang-kadang apa yang kamu suka sekarang bisa jadi berubah nanti 5 tahun ke depan. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Kamu jangan kemudian gue bingung nih mau ngapain. Ya kerjain apa yang kamu suka dulu aja. Bisa jadi hari ini kamu sukanya fotografi gitu misalnya. Tapi tiba-tiba udah nggak suka lagi, ya nggak apa-apa. It's not gonna be end of the world gitu. Itu nggak akan menjadi akhir dunia gitu. Tiba-tiba nanti umur 30 kamu berubah haluan menjadi seorang chef. Suka masak. Nggak apa-apa juga. Nggak ada yang salah. Selama kamu suka dan selama kamu happy. Itu doang kuncinya. Jadi harus satu punya mimpi, punya visi. Nah kedua, ada yang namanya disiplin atau konsisten. Nggak ada yang istilahnya motivasi. Kamu nungguin motivasi, aduh saya nggak niat atau nggak mood. Nggak ada. Harus disiplin. Disiplin itu kan dilakukan mau nggak mau kan. Kamu malas, kamu nggak suka, tapi harus dilakukan. Itu dinamakan dengan disiplin. Jadi disiplin itu adalah harga mati. Nggak ada istilah. Contoh misalnya lari, ya kamu kalau males-malesan ya nggak akan bisa latihan, nggak akan bisa finish strong gitu. Harus disiplin. Bangun pagi ya bangun pagi. Kalau males ya nggak apa-apa, tapi ya jangan harap kamu bisa finish strong, gitu kan. Betul. Jadi ya itu aja, punya mimpi, disiplin, gitu doang. Punya mimpi dan disiplin. Kalau ketiga support system. Apalagi teman-teman masih muda, pilih circle yang memberikan manfaat. Kalau circle yang kamu itu toksik, tidak memberikan manfaat, tinggalin. Serius. Ada 7 miliar penduduk di dunia, gitu. Jadi jangan pernah stuck ke 1 atau 2 orang saja yang bahkan itu pun tidak memberikan manfaat. Jadi kamu harus pilih-pilih circle, karena circle itulah menentukan siapa kamu. Kalau misalnya kamu ingin jadi orang sukses, circle kamu juga harus orang-orang sukses. Nggak mungkin circle kamu orang-orang nongkrong, nggak mungkin. Ya, gitu aja. Siap, terima kasih banyak Mas Fikri. Kuncinya punya visi, misi, punya disiplin, dan punya support system. Ini kunci yang harus kita implementasikan agar bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan tentunya menjadi manusia yang sukses. Amin. Oke, terima kasih banyak Mas Fikri ya, sudah sama-sama mengizinkan kami untuk room tour, buka bersama, dan juga bincang-bincang positif podcast ini. Oke teman-teman semua, sekian dari podcast kami dan semoga ilmu yang bisa Mas Fikri berikan bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa diimplementasikan. Sekian dari podcast Gen Z. Bye-bye. Bye.